kamu tinggal juga di penjara. Iya, Ma. Awas ya kamu, Miko. Aku bakal balas semua perbuatan kamu. Udah puas kalian menyakiti anak saya, Jenny? Hah? Kamu ya, kamu itu perempuan yang gak punya hati nurani. Saya yakin orang tua kamu gak pernah mendidik kamu dengan benar. Alia! Alia! Kamu nggak apa-apa? Dulu aku yang selamatin Devan, tapi sekarang Devan yang selamatin aku. Apa Devan memang ditakdirkan untukku? Alia, kamu nggak apa-apa? Alia? Iya. Kamu tuh iseng banget ya? Kamu kenapa sih pakai naik perahu segala sendirian lagi? Bahaya tahu. Coba aku telat dikit, kamu bisa celaka. Iya, aku minta maaf Devan. Aku ceroboh. Tadinya tuh aku cuma pengen nenangin diri, makanya aku sewa perahu. Terus malah jatuh gara-gara kesenangan. Maaf ya, udah bikin repot lagi dan lagi. Kamu ya, kamu itu perempuan yang gak punya hati nurani. Saya yakin orang tua kamu gak pernah mendidik kamu dengan benar. Aku tahu, maksud Alia nenangin diri itu pasti karena dia masih shock dengan ucapan Om Wildan tadi. Dia pasti terpukul banget dengan perlakuan Om Wildan selama ini ke dia. Karena dia kan tahu Om Wildan ternyata adalah ayah kandungnya. Aku bener-bener gak bisa bayangin betapa hancurnya perasaan Alia. Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersama. Maafin aku ya. Di sini menjagaku selalu. Kok kamu malah minta maaf sama aku? Kan aku yang salah. Nggak peka sih sama kamu. Devan, kok kayak gitu sih?
Apa jangan-jangan dia teh juga sadar dengan apa yang aku rasain? Aku udah jatuh cinta sama dia. Aduh, gimana ini? Aku gak mau dia salah paham. Devan, aku gak maksud sama sekali buat... Dan, kamu jangan nutupin lagi, ya. Jangan tahan-tahan lagi perasaan kamu. Jadi Devan benar-benar udah tahu perasaan aku. Aduh, gimana ini? Aku tahu kamu sedih banget dengan cara Om Wildan memperlakukan kamu. Dan semua ini nggak mungkin cukup untuk mengobati rasa sakit yang kamu rasakan di hati kamu. Oh, jadi maksudnya Devan teh ternyata ngebahas soal Om Wildan. Hampir aja aku salah tangkap sikapnya Devan ke aku. Dasar kamu teh kegeeran, Alia. Aku udah gak apa-apa kok. Perasaan aku sekarang udah jauh lebih tenang. Makasih ya. Bener kamu gak apa-apa? Iya. Makasih karena kamu udah ajak aku ke tempat ini. Kamu beneran gak apa-apa? Beneran, aku udah gak kenapa-napa. Ya, dari kejadian barusan aku jadi bisa ambil pelajaran. Kalau aku harus lebih hati-hati dan gak ceroboh. Syukurlah. Tapi kalau kamu butuh teman untuk dengerin cerita kamu, dengerin keluh kesah kamu, aku siap dengerin. Aku selalu ada buat kamu. Oke? Bukan, sampai segitunya Devan ngertiin aku. Mau ngeluangin waktu buat aku. Tapi apa itu bisa ngobatin kesedihan aku dengan perlakuan Om Wildan, ayah kandung aku? Kamu tadi nolongin aku gak kenapa-napa. Enggak. Devan, kamu luka. Enggak apa-apa. Luka kecil aja. Kan aku udah pernah bilang sama kamu, mau lukanya kecil atau gede itu tetap harus diobatin. Nanti kalau infeksi gimana? Di mobil kamu kan ada kotak P3K. Ayo kita ambil obatnya terus kita obatin. Ya udah. Ayo. Aduh, Dara. Ada apa lagi sih? Miko, ayo. Oh, iya, Ma. Pasti semua notifikasi itu dari selingkuhan Miko. Aduh, gimana ya kabarnya Miko sekarang? Setelah Jenny ketangkep. Kenapa jadi begini sih? Aduh. Chat aku udah masuk. Udah dibaca sama Miko. Artinya handphonenya udah aktif dong. Kalau handphonenya udah aktif, berarti Miko sudah bebas dari penjara. Kok bisa ya? Aku tahu. Bisa jadi Devan itu takut dengan ancaman aku. Makanya dia bebasin Miko. Ternyata cuma segitu aja keberanian Devan. Akhirnya dia membebaskan Miko. Kamu penakut juga ya?
Oke. Mumpung Niko handphonenya aktif, aku harus telepon Niko. Kok dia di-reject sih? Ngapain sih Dara telepon terus? Udah di-reject juga, tetep aja nelfonin terus. Harusnya dia paham dong. Kalau teleponnya dia di-reject, itu tandanya gue nggak bisa angkat telepon dia. Dan situasi itu nggak mungkin tuh gue angkat telepon. Gimana sih Dara? Terus siapa sih? Dari tadi teleponin kamu terus? Klien mah, soalnya kan kemarin-kemarin aku nggak bisa dihubungi lagi di dalam. Oh, klien yang namanya Pak Darta itu ya? Kok kayaknya itu salah satu klien kamu yang paling rajin untuk ngechat dan nelpon kamu terus ya? Ini lagi Tania. Mulai aja nyindir-nyindir terus. Dicuriga nih pasti. Dara juga sih. Kenapa sih nggak bisa baca situasi? Udah tahu keadaannya nggak mungkin. Ya udah sayang, kalau dari klien, kamu angkat teleponnya ya. Pasti penting. Ya udah, Mama sama Tania duluan aja, nanti aku susul ya. Oke sayang. Iya, Ma. Bentar ya. Diam, pegang. Belum. Satu lagi. Udah. Kenapa? Masih sakit ya? Atau kekencangan? Sini aku kendorin. Enggak. Aku heran aja. Ini perbannya nggak terlalu tebel ya? Ih, enggak. Udah bener kayak begitu. Tadi kan aku lihat luka kamu tuh lumayan dalam. Jadi biar nggak infeksi, emang di bebetnya tuh harus banyak dan padat gitu supaya bakteri-bakterinya tuh nggak masuk di pinggiran-pinggirannya. Biar kuman-kumannya nggak masuk ke situ, takutnya infeksi. Iya, tapi nggak perlu setebel ini juga dong. Ini kan aku jadi susah mau ngapa-ngapain. Udah, kamu nggak usah khawatir. Kalau misalnya kamu mau butuh apa-apa, aku bakalan bantuin kamu. Beneran ya? Iya. Ya ini kan sebagai bentuk permohonan maaf aku juga dan tanda terima kasih. Kamu udah nolongin aku, terus kamu lupa kayak gitu juga gara-gara aku. Maaf ya Devan, sekali lagi. Selalu bikin masalah. Kamu luka, rasa kuyup, gara-gara aku. Gak apa-apa. Ini ngapain kok tangan aku ditiup-tiup? Biar kamu gak kedinginan. Baju kamu kan basah banget. Jadi kamu pasti kedinginan. Kita harus ganti baju nih sebenarnya. Aku kesana, aku beli baju ganti ya. Soalnya kalau kita pakai baju basah terus, nanti bisa masuk angin. Oke?
Devan. Iya. Kayaknya aman gua angkat telepon di sini. Apaan sih Dara nih? Halo? Halo? Halo sayang. Sayang, aku seneng banget denger suara kamu. Aku kangen banget sama kamu sayang. Kamu baik-baik aja kan? Kamu udah bebas ya? Dara, kamu tuh ngerti gak sih? Kalau aku dari reject sekali telepon kamu, artinya aku lagi gak bisa angkat telepon dari kamu. Ngerti dong? Ini malah nelfonin terus. Gimana sih kamu? Sayang, dengerin aku dulu. Aku kayak gini karena aku tuh khawatir banget sama kondisi kamu. Aku pengen tahu dong kamu di sana kayak gimana. Sekarang kamu udah bebas apa belum? Iya, aku udah bebas. Syukurlah. Artinya kamu nggak salah kan? Bukan karena itu. Tapi Devan cabut laporannya. Ya udah sayang, nggak apa-apa. Yang penting kamu udah bebas. Aku seneng banget. Seneng? Hah? Apa kamu bilang? Aku nggak percaya kalau kamu seneng aku bebas. Kamu kenapa ngomongnya kayak gitu sih? Ya karena itu kenyataannya. Aku nggak percaya sama kamu. Sayang, kamu harus tahu ya, selama ini tuh aku udah khawatir sama kamu. Aku yang berusaha cari cara supaya kamu tuh bisa bebas dari sana. Sampai aku ngomong langsung sama Devan untuk bebasin kamu. Kalah, nggak usah ngarang kamu Dara. Aku nggak percaya sama kamu ya. Sayang, kamu kenapa jadi kayak gini sih sama aku? Kamu harus percaya dong sama aku kan sayang sama kamu. Gak mungkin aku nyelakain kamu. Pasti mending aku masih ada usaha untuk nyelamatin kamu daripada istri kamu. Istri sah kamu tuh nggak ada usahanya sama sekali. Kebuktikan siapa yang sayang sama kamu. Devan cabut laporannya karena kamu. Ya, nggak mungkin banget. Aku tuh udah nggak percaya sama kamu Dara ya. Selama kamu masih jadi sekretaris pribadi Devan, sampai kapanpun, aku nggak percaya sama kamu. Jangan pernah telepon aku lagi. Halo? Niko? Malah ditutup lagi. Kenapa jadi kayak gini sih? Sekarang Niko udah gak percaya sama aku. Dia gak tahu perjuangan aku untuk ngebebasin dia kayak gimana. Sekarang aku harus cari cara nih. Gimana caranya supaya aku bisa dapat kepercayaan Niko lagi? Ya. Tapi gimana caranya ya? Alia, ini baju ganti buat kamu ya. Kamu gak masuk angin. Iya, makasih ya. Kenapa? Kenapa? Kok kenangan ketawa gitu? Ada yang lucu? Enggak. Hah? Tuh kan ketawa kan? Ketawa, jangan bohong deh. Kamu ketawa kan? Enggak, mama kan. Ini lucu banget deh, Man. Kamu tuh pakai baju warna pink menteri. Kamu bisa diam gak sih? Ngeselin banget, tahu gak sih? Ini karena aku terpaksa. Terpaksa. Nah, ini terpaksa. Gimana ceritanya terpaksa ya, orang kamu yang beli? Berarti kan kamu juga yang milih. Ya kan aku yang beli, tapi pilihannya ya bukan terserah aku dong. Yang size-nya cocok sama aku, sama kamu, ya udah ini aja. Oke. Bisa diterima alasan. Bukan alasan, serius. Enggak. Kalau emang kamu suka warna pink mah nggak apa-apa, bilang aja. Coba lihat sini. Aduh, kamu tuh suka banget sih nyentil jidat aku. Abis kamu dari tadi ngeselin banget, tahu nggak sih? Bisa diam nggak? Jangan ketawa. Bisa nggak? Tuh. Susah banget.
Sepertinya suasana hati Alia mulai membaik. Bagus deh. Aku lebih senang melihat Alia tersenyum dibanding dia sedih. Kalau senyum dia kelihatan lebih cantik. Kok ngomong begitu? Kenapa aku mikir kayak gitu ya? Maaf banget, susah nahan ketawanya susah. Habis kamu lucu. Aku kan pertama kali udah ngeliat cowok pakai baju warna pink mentereng kayak gini kamu. Kamu mau disetir lagi nggak? Enggak. Ayo. Enggak. Kalau perlu ini terpaksa aku pakai kiri nih, walaupun sakit-sakit deh, nggak apa-apa. Ampun. Udah, nggak ketawa lagi, udah. Berhenti ketawanya, bisa nggak? Tuh gigi masih kelihatan. Tutup. Iya. Dah, jalan. Ayo pulang. Yaudah, ayo jalan. Tapi ntar dulu. Kan tangan kamu sakit, jadi biar aku aja yang nyetir. Beneran? Iya, kan tadi juga aku janji sama kamu kalau misalnya aku bakalan bantu kamu kalau kamu kesulitan. Gimana mau nyetir? Gimana mau nyetir kalau tangannya dibebet kayak gitu? Ayo. Hati-hati dong. Yaudah, ayo. Alia? Iya, udah gak ketawa. Pokoknya Papa harus cepat sembuh ya. Papa, gimana keadaan Papa sekarang? Aku khawatir banget sama Papa. Maafin aku ya, Pak. Gara-gara aku, Papa jadi seperti ini kondisinya. Maafin aku, Pak. Niko, apa kamu benar-benar sudah bebas? Iya, Pak. Aku udah bebas. Devan udah cabut laporannya. Tapi sebenarnya, Pak, perlu Papa tahu kalau bukan aku yang salah, Pak. Sebenarnya Jenny, Pak. Jenny itu dalam utamanya. Dalam kasus video yang viral itu, Pak. Bukan aku. Aku tuh cuma dimanfaatin, Pak, sama Jenny. Iya, Pak. Jenny itu kan tergila-gila sama Devan. Dia sampai menghalalkan segala cara demi mendapatkan Devan kembali, Pak. Iya, Pak. Aku tuh nggak tahu apa-apa. Dan sama sekali, aku tuh nggak ada niat ingin mencelakai Alia ataupun Devan, Pak. Nggak mungkin itu. Kalau kamu nggak ada niat, kenapa kamu mau bantu Jenny? Aneh. Aku dipaksa sama Jenny, Pak. Karena kan Papa tahu, selama ini Jenny itu terobsesi sama Devan. Jenny ingin sekali menjadi istrinya Devan, bukan Alia, Pak. Jadi, Jenny itu berusaha untuk menyingkirkan Alia, Pak. Dan dia mempengaruhi aku. Ya jadinya, aku terpengaruh, Pak. Papa, asal Papa tahu, aku sangat menyayangi Devan, Pak. Devan itu adik aku, Pak. Dari kecil kami selalu sama-sama dan tumbuh besar bersama, Pak. Jadi nggak mungkin ya, Pak, kalau aku tuh tidak suka dengan Devan. Memang itu harapan Papa. Kamu dan Devan saling menyayangi. Lupa isi bensin lagi. Mana nggak ada pom bensin di sekitar sini lagi. Bisa mogok mobilnya kalau nggak dapat bensin. Syukurlah.
ada tukang bensin eceran. Pak. Ya, Pak. Tolong isi mobil saya. Ya, Pak. Namanya? Ya, tapi ya. Kayak kenal. Itu si Asep. Asep mantan suaminya Yuni. Heeh. Betul. Eta si Asep. Penampilannya aja yang beda. Saya yakin itu si Asep. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Foto aja dulu, mastiin. Si Asep bukan? Hah? Bener ini si Asep? Tuh kan, bener Asep. Sep! Asep! Sep, tunggu Sep! Sep! Asep! Tunggu Sep! Kumaha si Asep? Sombong pisan. Dipanggil-panggil teu nyaut. Sep! Tapi informasi soal Asep ini bisa saya manfaatkan untuk bisa dapat duit banyak. Saya bisa peres Alia. Alia pasti penasaran sama ayah kandungnya. Wah, bisa dapat duit banyak ini. Kumaha si Alia? HP-nya tak aktif. Kirim pesan. Alia, kamu ke rumah Pondok Indah. Ada hal penting yang Bapak mau bicarakan. Ditunggu. Tinggal nunggu duit banyak. Tadi aku ngecas HP, udah penuh belum ya? Ya, coba cek aja. Udah? Udah. Maksudnya udah penuh? Udah. Al, kamu gimana? Kok HP kamu nggak aktif? Devan marah ya sama kamu gara-gara ketahuan video call sama aku. Kalau kamu bisa dan semua aman, kita ketemu bisa nggak? Di kafe depan taman kota aja. Jam 8 malam ini. Ada yang penting yang pengen aku omongin sama kamu. Mau apa Cakra minta ketemu? Bukannya masalah aku sama dia udah clear? Apa jangan-jangan ada sesuatu yang penting lagi? Ini juga Bapak. Mau apa Bapak minta aku ke rumah Pondok Indah? Kalau Bapak mah udah ketebak, pasti dia mau minta uang lagi. Chat dari siapa? Dari Bapak. Bapak bilang dia mau ketemu sama aku di rumah Pondok Indah. Katanya ada hal penting yang mau dibicarain. Ya udah. Nanti habis dari rumah sakit kita ke sana ya. Iya. Bentar. Apa lagi nih? Tunggu, sebelum jalan kita... Kamu mau ngapain? Foto. Sini. Foto? Sini ya. Gak usah lah, ngapain pakai foto-foto segala? Ini harus diabadikan ini Maya, kamu kan jarang pakai baju warna. Aku nggak pernah pakai pink ya. Ini pertama kali aku pakai pink loh. Iya, kan jadi pernah. 1, 2, senyum. Senyum. Udah. Lagi. Udah. Lu nggak kelihatan baju. Nah.
Nah, Harus banget kelihatan. senyap. Ya. Udah puas? Ketahuan jangan terlalu lebar. Devan sama Alia mana? Kenapa belum datang? Mungkin Devan menyesal udah mencabut laporannya, Pak. Makanya dia nggak mau kumpul bareng keluarga. Gak ikhlas kali, Pak. Kayaknya Devan itu masih belum terima, Pak. Dia pasti masih marah banget sama aku. Padahal aku udah jelasin sama Devan, Pak, kalau aku tuh nggak bersalah, Pak. Tapi tetap aja Devan gak mau dengerin aku. Harusnya kalau Devan sudah mencabut laporannya terhadap kamu, harusnya udah gak ada masalah. Iya, Pak. Emang udah gak ada masalah kok. Mungkin Alia sama Devan belum datang karena mereka masih ada urusan. Udah, yang mending Papa gak usah mikirin hal yang gak perlu. Apalagi mikirin hal yang belum pasti. Aku yakin kok Alia sama Devan pasti datang, ya. Gimana sih Tania? Malah ngebelain Devan sama Alia. Oh iya, Ma. Soal pelaku yang ingin mencelakai Alia waktu itu. Apa sudah ada titik terangnya? Mama belum nanya, Pak. Udah, Papa sekarang lebih baik fokus sama Miko dulu. Papa nggak usah mikirin masalah itu dulu ya, Pak ya. Oke? Iya, Pak. Yang penting Papa sehat dulu ya, Pak. Jangan pikirin yang lain, Pak. Ya, Pak. Tapi kan Papa sama Miko sekarang sudah aman, Ma. Mama suruh lagi orang Mama untuk mencari pelakunya. Oke, Pak. Oke. Masih aja Papa ngurusin masalah Alia, padahal masih sakit. Permisi. Mau cari siapa ya, Mbak? Saya mau cari Pak Miko. Katanya Pak Miko sudah bebas ya? Oh, Mas Mikonya lagi kagak ada. Di rumah juga lagi kagak ada orang, Mbak. Mungkin lagi jagain Pak Baldi di rumah sakit. Maaf, Mbak siapa ya? Oh, saya Dara. Saya sekretaris pribadinya Pak Devan. Jadi saya dapat tugas dari sekretarisnya Pak Miko untuk minta tanda tangannya Pak Miko. Makanya saya kesini. Maaf, Bi, boleh saya tunggu di sini sampai Pak Miko pulang? Ya, boleh Mbak. Boleh ya? Silakan masuk. Ya, terima kasih. Mbak. Makan, Pak.
Papa baru 2 suap loh makannya. Sedikit lagi ya. Nggak apa-apa nggak habis, tapi makan dikit lagi please. Cukup, Ma. Kenapa, Pak? Makanannya nggak enak ya? Aku beliin aja makanan kesukaan Papa. Namanya juga makanan rumah sakit. Ya nggak mungkin seenak makanan restoran. Tapi bagus sih makanan rumah sakit, Pak. Kandungan gizinya udah pasti terjamin. Jadi Papa harus habisin makanannya ya, biar cepet pulih. Papa nggak selera makan. Papa pasti nggak selera makan karena kepikiran sama Devan yang belum datang ke sini. Mau minum dulu ya, Pak? Devan. Akhirnya datang juga kalian. Kayaknya kalian habis jalan-jalan ya. Lebih penting mana? Jalan-jalan sama ngeliatin Papa. Pakai sok kaos kapel-kapelan lagi. Papa senang sekali kita semua bisa kumpul seperti ini. Aku senang banget kalian udah datang. Gimana keadaan Papa? Keadaan Papa sudah jauh lebih baik, Devan. Sejak Papa tahu Miko sudah keluar dari tahanan. Dan itu berkat kebaikan hati kamu, Devan. Aku ngelakuin semua itu demi Papa. Aku nggak mau Papa kenapa-napa. Devan, Miko udah cerita semuanya kepada Papa. Papa harap kamu bukan sekedar mencabut laporan terhadap Miko, tapi kamu juga harus memaafkan Miko. Miko melakukan semua itu karena dia terpengaruh sama Jenny. Aslinya, Miko sama sekali nggak punya niat jahat. Jadi, menurut Papa ini hanya salah paham, Devan. Yang jadi korban sebenarnya bukan aku, Pak. Tapi Alia. Dia yang paling dirugikan oleh tindakan Kak Miko.
Alia mau kan maafin Miko? Alia udah maafin kami kok, Pak. Syukurlah. Papa senang sekali mendengarnya. Wow, besar dan mewah juga ya rumahnya Pak Baldi. Pasti nyaman banget bisa tinggal di rumah seperti ini. Alia. Beruntungnya ya kamu bisa nempatin rumah sebagus ini dan fasilitas yang berkelas. Sedangkan aku, semoga Miko tersentuh hatinya ya. Setelah aku bawain makanan kesukaan dia. Supaya dia makin paham kalau aku itu benar-benar perhatian sama dia. Devan, Miko, kalian berdua anak Papa. Papa sayang sekali sama kalian berdua. Papa gak mau kalian berantem. Kalian harus akur. Papa, kalau ngelihat kalian berantem, hati Papa sakit banget. Miko, kamu udah minta maaf dan ngucapin terima kasih sama Devan. Karena dia telah mencabut laporan terhadap kamu. Sampai kapanpun, gue nggak akan sudi kalau harus minta maaf dan ucapin terima kasih ke Devan. Mau di mana harga diri gue? Yang ada, gue diinjek-injek sama Devan. Enggak, gue nggak akan mau merendahkan diri lagi di depan Devan. Aku nggak mau Papa sedih. Karena ngelihat aku sama Kamiko nggak akur. Jadi makasih ya. Silakan minum ya Mbak. Ya, makasih. Bi, rumahnya Pak Baldi besar sekali ya? Iya Mbak, namanya juga rumah orang kaya. Kalau ini ada tangga nih di atas, itu ruangan apa? Oh, itu kamar tidur. Oh, jadi semua kamar tidur itu di atas? Iya Mbak, kecuali kamar saya di deket dapur. Oh. Oh iya Mbak, Bibi tinggal dulu ya. Mau beres-beres dapur, nggak apa-apa kan? Oh, nggak apa-apa. Dilanjut aja, Bi. Permisi. Iya.
Bagus. Mumpung Bi Ipah ke belakang, jadi sebaiknya aku naik aja ke lantai atas. Aku penasaran sama kamarnya Miko. Aku udah maafin Kak Miko. Terima kasih, Van. Terima kasih. Kalau bukan karena Papa, aku nggak sudi minta maaf sama kamu. Ngerti kamu? Kami kok emang bener-bener gak tahu diri. Papa lega sekali melihat kalian bisa akur seperti ini. Ini benar kamar Miko dan Tania.
aku yang ada di foto pernikahan ini. Bukan perempuan itu. Cantik sekali malam ini, sayang. I love you so much. Tania. I love you too. Ranjang ini. Kamar ini harusnya punya aku. Aku yang lebih berhak untuk tinggal di sini. Aku yang lebih berhak di sini, bukan perempuan itu. Kenapa kamu melakukan kayak gini, Miko? Aku yang benar-benar mencintaimu. Kenapa kamu tega ngelakuin ini? Aku yang lebih pantas di sini. Aku bertahun-tahun berkorban buat kamu, Miko. Kenapa kamu tega ngelakuin ini sama aku? Misi Mas, mau pesan apa? Iya Mbak, saya langsung pesan aja. Nasi goreng sama orange juice satu ya. Nasi goreng sama orange juice aja. Tunggu sebentar ya Mas. Makasih Mbak. Alia masih belum datang. Chat yang gue kirim udah centang biru. Berarti dia udah baca pesan gue. Cuman kenapa belum dibalas ya? Apa jangan-jangan dia lagi sama Devan. Jadi Alia nggak sempet balas chat dari gue. Oke, nggak apa-apa. Gue tungguin Alia. Seenggaknya sampai gue dapat kabar dari dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serasi pisan kalian berdua teh. Hah? Bisa-bisanya pakai baju kembaran segala. Jangan-jangan kalian berdua teh kalian berdua sudah saling cinta? Ari bapak teh nanaonan sih? Apa-apa tuh, kalau memang sudah saling ada rasa, alias saling cinta, udah tuh, nikah ulang.
daripada nikah kontrak-kontrak gitu. Bapak teh ngomong naon sih, Pak? Jangan aneh-aneh atuh. Ya kan kita berdua udah nikah. Maknya nikah ulang. Cie. Hah, kayaknya Bapak bener. Kalian sudah saling ada rasa. Ya. Pak, Nisa kemana ya, Pak? Nisa udah tidur, Atuh. Capek habis belajar. Ya udah langsung aja. Bapak Terek ngomong naon sama aku. Cenah penting. Sok atuh ngomong. Iya. Duduk Atuh. Ayo. Duduk Atuh, Mas Devan. Anggap aja rumah sendiri. Nyaman kan? Alia, tadi Bapak ketemu seseorang di jalan. Kamu tahu nggak siapa? Bapak ketemu saha? Namanya? Ya, cari ya. Kayak kenal. Itu si Asep. Asep mantan suaminya Yuni. Bapak ketemu ayah kamu. Si Asep. Bapak juga bingung. Ternyata si Asep itu ada di Jakarta. Bapak juga kaget ketemu sama dia. Tapi dia dandannya seperti orang kaya. Pakai mobil mewah segala. Kamu pasti penasaran kan? Siapa ayah kandung kamu? Kamu kan soalnya sejak bayi nggak ketemu sama si Asep, ayah kamu. Kamu juga pasti penasaran. Bagaimana wajah ayah kandung kamu? Ya, kalau kamu mau tahu soal informasi itu, kamu bisa kasih tanda terima kasih sama Bapak. Soal informasinya. Ya, kan informasi itu soal ayah kandung kamu, Alia. Pak, jangan coba-coba peras Alia ya. Udah bagus saya kasih tempat tinggal buat Bapak. Jangan sampai saya terpaksa menarik lagi semua fasilitas yang udah saya berikan ke Bapak. Jangan gitu atuh Mas Devan, jangan dianggap serius. Saya kan cuma nanya, siapa tahu Alia mau kasih tanda terima kasih sama saya. Ya saya kan nggak akan nolak, ya. Ya, kalau nggak ngasih, juga nggak apa-apa. Soal informasi itu, Pak, sebenarnya Alia teh udah tahu siapa ayah kandung Alia. Alia udah tahu dia siapa.